Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-27 dan 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan merenungkan firman Tuhan ini bahwa tema yaitu tindakan yang benar dalam menghadapi setiap kekurangan dan kelemahan kita. Firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang perempuan yang dalam firman Tuhan sudah dijelaskan bahwa Tuhan menutup kandungannya sehingga dia tidak bisa memiliki anak. Perempuan ini bernama Hana. Tetapi respon yang sangat tepat ketika Hana memiliki kekurangan dan kelemahan sebagai manusiawi patut untuk kita ikuti atau kita contohi atau kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita melihat bahwa ketika Hana menghadapi kekurangan ataupun kelemahannya sebagai manusia di mana tidak bisa memiliki seorang anak, bukan hanya dia memiliki kekurangan, tapi dia pun merasa tidak berguna, di mana dalam kehidupan keluarga pada waktu itu, dalam keluarga Ibrani, kalau seorang perempuan tidak bisa memiliki seorang anak, maka hatinya sangat bersedih karena dia merasa bahwa dirinya tidak berguna ataupun tidak ada artinya bagi suami ataupun bagi keluarga. Dan bukan hanya itu saja, dia pun selalu menghadapi tekanan dari madu dari suaminya, itu Penina, yang selalu menindas dia ataupun selalu menyakiti hatinya karena dia tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Tetapi apa tindakan ataupun apa respon yang dilakukan oleh Hana? Apakah Hana bersedih? Memang Hana sempat bersedih hati, sehingga dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa dia tidak mau makan karena dia sangat bersedih hati tidak bisa memiliki seorang anak. Tapi dia bangkit dari kekesalannya, dari kesedihan hatinya. Dan apa yang dilakukan? Yang pertama adalah dia terus-menerus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Inilah tindakan yang tepat sebagai orang percaya pada masa kini. Di tengah-tengah tantangan yang begitu luar biasa kita hadapi, di mana pandemi COVID yang saat ini sedang kita hadapi, mungkin membuat kita merasa bingung, ataupun mungkin membuat kita merasa ketakutan ataupun khawatir, begitu banyak masalah. Kita merasa kita tidak punya arah tujuan lagi. Semuanya sudah tertutup. Tetapi kita harus mencontohi seorang Hana, di mana dia terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika dia mengalami kekurangan, ketika dia mengalami penindasan, ketika dia mengalami kelemahan, dia datang kepada Tuhan. Dia terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan dalam doanya. Dia pun berjanji kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dan Tuhan adalah sumber jalan keluar dalam setiap masalahnya. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua adalah dia terus-menerus berkomunikasi dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ketika dia mengalami masalah, dia tidak mau berlari kepada manusia. Dia tidak mau mengadu kepada manusia. Dia tidak mau mencari keamanan pada manusia ataupun mencari jalan keluar kepada manusia, kepada suaminya ataupun kepada keluarga yang di sekitarnya. Karena dia merasa bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan jalan keluar kepadanya. Hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan dia jawaban di tengah-tengah setiap masalah yang dihadapi. Dia percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber jawaban di tengah-tengah masalahnya. Sehingga apa yang terjadi ketika kita melihat dalam ayat yang ke-27 ini membuktikan bahwa kedaulatan Tuhan nyata bagi Hana, kuasa Tuhan nyata bagi Hana. Tuhan memperhitungkan hati dan juga iman yang dimiliki oleh Hana. Ketika dia hanya berpaut kepada Tuhan, dia terus membangun hubungannya intim dengan Tuhan. Ketika dia mengalami masalah, maka jawaban di ayat yang 27 dikatakan bahwa untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup.
terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Inilah bukti bahwa kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan akan terus nyata bagi setiap kita yang terus berserah dan terus berseru kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami tekanan hidup, ketika kita mengalami cobaan dalam kehidupan kita, maka jangan kita putus asa dan terus menerus dalam ketakutan. Tapi kita mau bangkit, dan yang pertama kita lakukan adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita terus menerus mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom untuk kita semua.